Siti Fatimah dipanggil oleh Rasulullah karena Rasulullah melihat bagaimana tangisan Siti Fatimah, menangis terseduh-seduh di hadapan Nabi. Ya Fatimah, apa yang membuatmu menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah, sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah, maka aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Putri Nabi Muhammad khawatir tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, sampai dikatakan oleh Rasulullah, ya Fatimah, ada kabar gembira untukmu wahai putriku. Setelah meninggalku, maka engkaulah yang akan kembali ke hadapan Allah. Makin menangis Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini kabar gembira wahai Fatimah? Iya ya Rasulullah, kabar gembira yang luar biasa untukku, kata Siti Fatimah. Sedangkan engkau Rasul, engkau Nabi, namamu berdampingan dengan nama Allah, pastinya tempatmu akan berbeda dengan kami ya Rasulullah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, wahai Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik dan amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memohon kepada Allah, apabila umatku timbangan dosa jauh lebih besar, lebih berat daripada pahalanya dari amalan-amalannya, maka disitulah aku sujud kepada Allah, memohon syafaat daripada Allah agar terkikis daripada dosa-dosa umatku ya Fatimah. Setelah penimbangan selesai, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di Sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Sirat selesai, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku. Apabila satu masih tertinggal di dalam neraka, maka aku akan izin kepada Allah, aku turun ke dalam neraka, aku menarik tangan umatku, lalu aku masukkan dia ke dalam syurga ya Allah. Apabila satu tertinggal di dalam neraka, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah sebelum umatku masuk seluruhnya ke dalam syurganya Allah. Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para pimpinan majlis ta'lim dan pimpinan pondok pesantren yang selalu kita harapkan keberkahan dan doanya. Ya insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Berkah daripada kedatangan beliau ke tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama kita muliakan dan kita hormati jajaran pemerintah Desa Gandasoli, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Allah jadikan jabatan sementara di dunia ini menjadi penambah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada penceramah kita, ya insyaallah mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada jajaran TNI maupun Polri yang senantiasa selalu menjaga untuk mengamankan
setiap acara-acara dari desa ke desa, insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mereka keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirinul hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila an-nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسمع فهم سفن النجاة حمانا. لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله rabbil. Limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah sampainya di malam hari ini Allah masih berikan kita berjuta nikmat yang sangat luar biasa. Yang utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah kenikmatan ini tidak Allah hapuskan sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah tidak dikeluarkan kita dari tempat ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Dan insyaallah sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan pula kita di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana diperhitungkan awal tahun. Tatkala di akhir tahun yang kemarin banyak berlumuran dosa di hadapan Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca doa di akhir tahun dan membacakan doanya di awal tahun. Apa manfaat dari doa tersebut? Yang insya Allah dosa kita setahun yang lalu, khilafnya kita, lupanya kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembukaan tahun baru ini kita bermunajat mengharap kepada Allah diberikan perubahan. Perubahan yang pertama adalah keimanan. Perubahan yang kedua adalah ketakwaan.
Yang ketiga adalah rasa cinta. Dan keempat, kita mohon kepada Allah diberikan umur yang panjang serta rezeki yang berkah. Amin ya rabbal. Membicarakan tentang Muharram, di situ adalah kehijrahan, perpindahan. Kalau yang dikatakan tentang hijrah tidak pernah bisa keluar dari perjalanan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ribuan pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan hinaan, dengan cacian, dengan makian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada henti-hentinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetesan darah, dengan dicekalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dimuliakan di kota Mekah sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah pergi ke tempat yang layak dan di mana tempat tersebut dapat menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kaum Muhajirin dan Ansar, tadinya tidak saling mengenal, satu sama lainnya tidak ada yang mengetahui. Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan kepada kaum Ansar, wahai kaum Ansar wa Muhajirin, ketahuilah kalian adalah saudara yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya persaudaraan kalian tidak akan pernah putus sampai yaumil qiyamah. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang didengar oleh Allah sampai daripada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar membagi sebagian hartanya untuk al-Muhajirin. Jangankan sekalian cuman harta, jangan cuman hanya tempat tinggal, bahkan di dalam riwayat ada yang membagi istrinya kepada orang-orang Muhajirin. Mereka yang memiliki istri dua, diceraikannya satu untuk diberikan kepada orang-orang al-Muhajirin. Inilah terikatan daripada persaudaraan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah kedatangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini, Allahumma, setiap apa yang kita jalankan dari desa ke desa, dari tempat ke tempat, dikumpulkan di suatu tempat yang dinamakan majlis, yang di situ majlis tersebut disebutkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, memuliakan nama Allah, dan memuliakan makhluk atau manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tersebut golongan yang berada di dalam majlis tersebut adalah suatu golongan yang insya Allah terjalin dalam silaturahmi sesuai apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah silaturahmi ini tidak putus sampai yaumil qiyamah. Persaudaraan ini tidak pernah lepas daripada saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Habib, kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun akan bisa memberikan syafaat kepada sahabat yang lain. Maka mohonlah kepada Allah dan carilah persahabatan yang persahabatan tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari masalah hijrah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah dihujat, dicaci, dimaki, diintimidasi, bukan hanya Rasulullah, bahkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak mendapatkan kenyamanan di kota Makkah. Nabi berbelanja tidak diberikan suatu harga sedikit pun, bahkan diusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berkaca diri, kita alhamdulillah satu hari nggak pernah kita tidak makan. Betul nggak? Setiap hari kita makan satu kali, dua kali, ada yang tiga kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun, tidak memiliki makanan, sampai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus menahan lapar
sampai 6 hari, 3 hari, 6 hari Nabi tidak makan, hanya minum dari sebagian air. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kenikmatan yang tiada hentinya sampai detik ini. Apabila apa yang ditimpa oleh Rasulullah ditimpakan kepada umat demi Allah, wallahi kita tidak akan dapat mampu untuk menahan seperti apa yang ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sudah kita banyak mendengar, kita banyak mengetahui, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi diciptakan sama seperti kita sebagai manusia, dengan makannya, dengan minumnya, dengan tidurnya, dengan beribadahnya kepada Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi memiliki pikulan-pikulan daripada yang ditanggung daripada umatnya ada di atas pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, apa iya segitu berat perjuangan Nabi? Iya. Apa segitu parah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu difikirkan adalah umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak makan yang difikirkan hanya umat, Nabi beristighfar untuk umat, Nabi tidak bisa tidur yang dipikirkan hanya umat, Nabi lagi makan terhenti makannya di hadapan para sahabat. Nabi SAW mendapatkan kabar daripada malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, aku memberikan suatu mandat atau daripada perintah Allah yang harus aku tanyakan kepadamu dan harus diberitahukan kepadamu. Apa ya Jibril? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk memberitahu bagaimana syurga dan neraka. Terhenti makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetes air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai makannya Nabi terhenti, sahabat pun ikut terhenti di dalam makannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis wahai kecintaanku? Kata sahabat. Nabi menundukkan kepala, tiada hentinya Nabi menangis dengan caranya, dengan seduhnya. Nabi SAW mengangkat kepalanya dan mengatakan, wahai Jibril, katakan neraka jahanam untuk siapa? Pertanyaan yang terlontar oleh Nabi SAW, neraka Allah ciptakan untuk siapa? Malaikat Jibril tidak menjawab dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Pertanyaan oleh Nabi tidak dijawab oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Sampai 2 kali pertanyaan, sahabat terdiam. 3 kali Nabi SAW menjawab atau bertanya kepada Malaikat Jibril, neraka jahanam Allah ciptakan untuk siapa ya Jibril? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Malaikat Jibril, jelaskan bagaimana neraka jahanam yang aku ciptakan dengan dahsyatnya. Diceritakan oleh Malaikat Jibril, ya Rasulullah, neraka jahanam yang terbuat daripada batu hitam legam, yang apabila batu tersebut kerikilnya neraka diterjunkan ke bumi, adanya di lautan, maka dengan seketika air lautan akan mengering. Apabila satu kerikil daripada batu dari neraka jahanam diturunkan ke bumi, jatuhnya ke tanah, maka sesungguhnya tidak lagi ada dedaunan atau pepohonan yang akan hidup, mati dalam keadaan kekeringan. Tempat siapa neraka jahanam tersebut ya Jibril? Apa jawaban Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam? Sambil menundukkan kepala mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, neraka jahanam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Ayuhal khadirun jamaah rahimakumullah. Neraka jahanam Allah ciptakan untuk umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apa dosa umatku ya Jibril sampai segitu parah Allah ciptakan neraka jahanam untuk umatku? Mereka orang-orang yang mereka mengetahui ilmu tapi tidak akan membuat sadar daripada masyarakatnya.
Mereka yang memiliki ilmu agama tidak sampainya ilmu agama tersebut ke hati mereka, maka sesungguhnya apa yang telah disampaikan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila setelah ilmu yang telah disampaikan mereka tersentuh di dalam hatinya tapi tidak digunakan di dalam ilmu kesehariannya, maka orang tersebutlah yang akan dijamin di dalam masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu apalagi ya Jibril? Di dalam riwayat yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bukan lagi air mata yang keluar dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mata Rasulullah bukan lagi air mata, melainkan darah yang keluar dari mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangisi karena neraka jahanam diciptakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir perkataan malaikat Jibril yang dikatakan, wahai Rasulullah, ketahuilah ya Rasulullah, mereka umatmu yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka yang tidak ada hati, tidak ada namamu di dalam hati mereka ya Rasulullah, tidak memiliki kecintaan kepadamu ya Rasulullah, maka tempat mereka ada di dalam neraka jahanam. Pingsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pingsannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat terbingung bagaimana apa yang harus menyadarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan waktu yang cukup lama, Nabi terbangun daripada tidurnya, Nabi bergegas masuk ke dalam kamarnya, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, sampai Sayyidina Abu Bakar mengetuk daripada pintunya, tidak lagi dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam, tidak terdengar sedikit pun jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang diminta dari para sahabat, ya Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil ayahmu. Siti Fatimah, seorang wanita yang mulia, yang namanya terukir di dalam syurganya Allah, penghuni syurga yang kekal. Setiap apa-apa yang memandang wajahnya, seorang wanita atau mahramnya yang memandang wajah Siti Fatimah Az-Zahra, maka sesungguhnya beliau dan mereka akan merasakan ketakwaan dan keimanan yang sangat luar biasa. Ayuhal khadirun, tatkala beliau Siti Fatimah melintasi jadi sirat dari siratnya, maka diumumkan daripada malaikatnya Allah, wahai kaum Adam, wahai para laki-laki, tundukkan kepalamu, jangan kau buka atau angkat wajahmu. Saat ini Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melintasi jembatan sirat. Tidak ada satu laki-laki pun yang dapat memandang wajah daripada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Siti Fatimah, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Tatkala mendengar daripada perkataan Siti Fatimah memanggil Rasulullah, Rasulullah kalau rindu dengan syurga mendengar suara Siti Fatimah. Telaga Al-Kautsar yang begitu gemuruhnya yang didengar oleh Rasulullah apabila dia rindu mendengar daripada suara Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah rindu dengan wewangian syurga, maka dikecuplah kening daripada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dibuka, Rasulullah dalam keadaan cukup lemas, cukup pucat, dalam keadaan kurus, sampai dikata oleh Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang menimpa dirimu? Apa yang menimpa dirimu ya Rasulullah, sehingga 3 hari 3 malam kau tidak keluar dari kamarmu, tidak makan, tidak minum? Ya Fatimah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka jahanam untuk umatku. Ya Fatimah, bagaimana aku bisa makan, bagaimana aku bisa minum? Yang aku lakukan hanya bisa sujud kepada Allah agar umatku diselamatkan dari siksa api neraka jahanam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang dapat menolong umat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang dapat selalu memikirkan umat, hanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang manusia yang dapat memikirkan umat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Yang difikirkan betapa takutnya Rasulullah umatnya masuk ke dalam neraka jahanam. Sedangkan kita ayuhul khadirun, mau 3 hari, mau 1 minggu, mau 1 bulan, mau 1 tahun, tiada henti-hentinya membuka gerbang neraka jahanam untuk kita langkahkan kaki kita ke dalam neraka tersebut. Tidak pernah terfikir oleh kita setiap malam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terfikir untuk beristighfar kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu. Al-Imam Ghazali mengatakan hijrah tersebut dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari yang buruk menjadi kebaikan, ini adalah tempat dan momen tersebut yang terdapat kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Tahun lalu kita lupa beribadah kepada Allah, rubah tahun ini untuk kita makin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup kita membuat sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, beliau tiap malam tidak pernah memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur. Sampai Siti Aisyah melihat Nabi dalam keadaan beribadah kepada Allah. Siti Aisyah mendekati Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sehingga setiap malam aku tidak pernah memandangmu dalam keadaan tertidur atau terpejam matamu ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, apabila aku memejamkan mataku, siapa yang akan menangisi umatku agar mereka terselamatkan dari api neraka jahanam? Setiap malam aku harus menggelar daripada sorbanku ya Aisyah. Tidak kurang dari 1000 rakaat aku salat taubat kepada Allah. Aku khawatir tatkala umatku dia lupa saat dalam keadaan sakratul maut, dia lupa bertobat kepada Allah. Aku mengharap kepada Allah agar salat taubatku ini dapat menambah daripada taubat umatku." Setiap malam Nabi 1000 rakaat salat taubat untuk umatnya. Pernahkah kita berterima kasih kepada Sayyidina Muhammad? Pernahkah kita mengucapkan syukur kepada Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad? Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Nabi, umatku di akhir zaman kelak, paginya dia beriman, malam dia kufur kepada Allah. Malamnya dia beriman, paginya dia kufur kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada kekufuran. Ayuhal khadirun jamaah rahimakumullah. Perjuangan Nabi tidak terhenti sampai semasa hidupnya. Bahkan sampai meninggalnya Nabi SAW yang diingat adalah umat. Sudah pernah kita menjawab panggilan Rasulullah saat sakratul maut. Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati. Dengan penuh kasih sayang Nabi memanggil umat. Pernah kita menjawab labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Tidak ada lisan lagi yang dapat menjawab dari perkataan Nabi Muhammad. Dosa apa lisan kita ini? Bukan hanya memanggil, tapi memberikan satu kunci di hadapan Allah. Aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah dipanggil oleh Rasulullah karena Rasulullah melihat bagaimana tangisan Siti Fatimah, menangis terseduh-seduh di hadapan Nabi. "Ya Fatimah, apa yang membuatmu menangis wahai putriku?" "Ya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah. Sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah. Maka aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah." Putri Nabi Muhammad khawatir tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad.
Sampai dikatakan oleh Rasulullah, "Ya Fatimah, ada kabar gembira untukmu wahai putriku. Setelah meninggalku, maka engkaulah yang akan kembali ke hadapan Allah." Makin menangis Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Bukankah ini kabar gembira wahai Fatimah?" "Iya ya Rasulullah, kabar gembira yang luar biasa untukku," kata Siti Fatimah. "Sedangkan engkau Rasul, engkau Nabi, namamu berdampingan dengan nama Allah, pastinya tempatmu akan berbeda dengan kami ya Rasulullah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, wahai Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik dan amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang memohon kepada Allah, apabila umatku timbangan dosa jauh lebih besar, lebih berat daripada pahalanya dari amalan-amalannya, maka disitulah aku sujud kepada Allah, memohon syafaat daripada Allah agar terkikis daripada dosa-dosa umatku ya Fatimah. Setelah penimbangan selesai, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah?" "Jumpai aku di Sirat." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka jahanam." "Sirat selesai, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah?" "Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang menunggu umatku. Apabila satu masih tertinggal di dalam neraka, maka aku akan izin kepada Allah, aku turun ke dalam neraka, aku menarik tangan umatku, lalu aku masukkan dia ke dalam syurga ya Allah." Apabila satu tertinggal di dalam neraka, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah sebelum umatku masuk seluruhnya ke dalam syurganya Allah. Syurga yang begitu penuh sesak, banyak orang-orang yang saleh, banyak orang-orang yang beramal baik ya Allah. Ya Rasulullah, di mana aku dapat berjumpa denganmu? "Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" Memberikan air telaga Al-Kautsar kepada umatku melalui tanganku ya Fatimah. Yang dipikirkan adalah umat. Sampai matinya Nabi, sampai sakratul mautnya Nabi, yang diingat adalah umat. Sampai di akhirat pun beliau tidak akan lepas untuk selalu mengingat umat. Ayuhal hadirun, sudah cukup kita menyayat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita salat tinggal salat, Quran tinggal kita membacanya. Berbuat baik sudah tahu bagaimana caranya berbuat baik. Dengan lisan yang baik, sebut nama Allah, berzikir nama Allah, ingat dengan Allah. Maka tatkala kita mengingat Allah, maka disitulah Allah akan mengilhamkan kita memiliki rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Mau sampai kapan hati kita tertutup? Mau sampai kapan hati kita terbelenggu daripada dosa bermaksiat kepada Allah? Hitam di dalam hati kita. Alladzina amanu wa tatma'inul qulub. Zikir kepada Allah maka akan melunakkan setiap hati. Tatkala hati yang dalam keadaan beku, hati yang dalam keadaan keras, sekeras batu sekalipun, kelembutan tersebut datang dengan menyebut nama Allah. Di malam yang penuh kemuliaan ini, di awal tahun ini, maka hijrahkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berdekatan selalu dengan Allah, yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjanjilah pada diri dan disaksikan oleh Allah, jadikan malam ini adalah malam taubat kita terakhir di hadapan Allah.
Siapa yang tahu? Imam Syafi'i mengatakan, jangan kalian senang-senang hidup di dunia kalian. Boleh kalian berpikir 1000 tahun umur kalian. Siapa yang tahu saat ini kain kafan kalian sedang ditenun? Siapa yang tahu kain kafan kita sudah sampai di pasar? Kapan-kapan datangnya kain kafan tersebut ke rumah kita dan dilekatkan ke jasad kita. Ayuhal khadirun, maka kembalilah kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Sebaik-baiknya seorang hamba yang menyadari atas dari segala dosa-dosanya di hadapan Allah. Kita berdiri di atas bumi Allah, memiliki alam, semua apa yang ada di atas bumi ini semua akan kembali kepada Allah, dan semua akan menjadi bertanggungjawaban di hadapan Allah. Mereka yang bermaksiat tidak disengaja pun akan dipertanyakan oleh Allah. Di dalam riwayat ada satu sirah, orang ahli ibadah selama 100 tahun, begitu kembali kepada Allah, hanya satu waktu dia bermaksiat kepada Allah, dia lupa. Bukan karena lalai, lupa. Saatnya dipanggil oleh Allah, yang dipertanyakan tentang kelalaiannya. Setelah dia lupa, dia bertobat kepada Allah, tobatnya diterima oleh Allah. Tidak lagi dia berbuat kemaksiatan di atas buminya Allah. Cuman satu kali karena lupa. Di hadapan Allah dipertanyakan, wahai hambaku, mengapa engkau gunakan waktu yang aku berikan kepadamu untuk bermaksiat kepadaku? Ya Allah, bukankah aku sudah taubat ke hadapanmu? Bukankah aku tidak mengulanginya lagi dan taubatku engkau terima ya Allah? Maka dari itu aku hijab daripada aibmu di hadapan oleh penghuni padang mahsyar. Tidak aku buka aibmu. Dijawab di pertanyaan yang kedua, mengapa engkau bermaksiat di atas bumiku? Orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Sampai ketiga kali Allah menanyakan, apakah engkau aku ciptakan untuk bermaksiat di hadapanku? Saking malunya, karena malunya tidak dapat menjawab. Di dalam sirah tersebut, kulit dan daging rontok sampai ke tanah padang mahsyar. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita yang setiap hari bermaksiat kepada Allah, setiap hari berbuat dosa di hadapan Allah. Berapa ribu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah kepada kita. Sudahkah kita mempersiapkan pertanyaan atau jawaban tersebut di hadapan Allah? Malam yang penuh khidmah ini, malam yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah. Agungkan nama Allah, muliakan nama Allah, sebut nama Allah. Lisan yang telah lama tidak lagi menyebut nama Allah. Kesempatan kita di malam ini untuk mengingat Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai Allah, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Ya Rabbi, unzur ilaina, unzur ilaina, unzur ilaina ya Rabbi. Pandang kami ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jangan Kau hinakan pandangan-Mu kepada kami. Jangan Kau hinakan kami ya Allah. Ya Rabbi, bukankah Engkau yang menginginkan kami untuk datang ke tempat ini ya Allah?
Engkau yang menggerakkan pikiran kami untuk datang ke tempat yang mulia ini, ya Allah. Bukankah Engkau yang meringankan langkah kaki kami untuk menuju ke dalam majlis yang mulia ini, ya Allah. Kami datang ke tempat ini penuh dengan harapan. Betapa besar dosa kami, ya Allah. Tidak sanggup kami memikul daripada dosa-dosa kami sendiri, ya Rabb. Ampuni dosa kami, ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon ampun selain kepadamu, ya Allah? Siapa yang pantas mendengar keluhan kami selain kepadamu, ya Allah? Ya Rabbi, apabila di malam ini mereka yang banyak bermaksiat kepadamu Engkau kabulkan, Engkau izinkan mereka untuk bermaksiat kepadamu, Engkau kabulkan, ya Allah. Bagaimana kami yang berada di dalam tempat ini, yang sedang memanggil namamu, menyebut namamu, apakah kami tidak akan Engkau kabulkan dari doa kami, ya Allah? Ya Rabbi, betapa malu pandangan ini kami menengadahkan kepala kami ke atas langit-Mu. Hanya dapat menundukkan kepala kami karena tidak tahan dengan merasa malunya kami di hadapan-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Rabb. Maafkan kami, ya Rabbi. Maafkan kami, ya Rasulullah. Kami tidak dapat menjaga dengan apa keilmuan yang Kau telah berikan melalui daripada guru-guru kami yang telah sampainya kepada kami, ya Allah. Kami banyak lupa kepadamu, ya Rabb. Kami banyak lalai kepadamu, ya Allah. Tapi Kau tak pernah lupa memberikan kami rezeki setiap hari, ya Allah. Kau tak pernah lalai memberikan kami kebahagiaan di setiap hari, ya Allah. Ya Rabbi, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Apabila di malam ini Engkau tidak mengampuni dosa kami, apabila Engkau matikan kami di malam ini penuh dengan dosa, sungguh, ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima siksa alam kubur-Mu. Kami tidak akan sanggup masuk ke dalam api neraka, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jadikan kami hamba yang bermanfaat. Jadikan kami hamba yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami, ya Rabb. Sebagaimana mereka membahagiakan kami di saat kecil, walaupun kebahagiaan yang kami berikan tidak dapat membalas segala kebahagiaan yang telah mereka berikan kepada kami sampai detik ini, ya Rabbi. Ya Allah,
Izinkan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita terbesar kami. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Jaga mereka di dunia ini, jaga mereka di akhirat kelak ya Allah. Jaga mereka ya Rabbi. Jadikan kami anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak sebagai fitnah di dunia sampai ke akhirat kelak. Ya Rabbi, izinkan tangan kami untuk membawa kedua orang tua kami, menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sampai kami dapat membawa ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka, dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda, kepada ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menuding, menghujat kedua orang tua kami. Ya Rabb, besar dosa kami ya Allah. Kami tidak sadar daripada perjuangan kedua orang tua kami, sampai bagaimana ibunda kami dengan melahirkan kami antara hidup dan mati ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Jadikan kubur mereka sebagaimana taman-taman syurga-Mu ya Allah. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai yaumil qiyamah ya Rabb. Terangkan kubur mereka dengan rahmah dari-Mu ya Allah. Jangan kau biarkan kedua orang tua kami yang ada di dalam kubur mereka dengan kesendiriannya ya Allah. Temani mereka ya Rabb. Temani mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, setiap kami berdoa, kami bermunajat, masukkan kami ke dalam syurga-Mu, meminta dan memohon kami agar masuk ke dalam syurga-Mu. Kami sadar kami tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, karena dosa kami yang begitu besar. Tapi sungguh ya Rabb, kami tidak akan mampu. Kami tidak akan mampu masuk ke dalam neraka-Mu. Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena kebahagiaan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu. Bukan karena amalan kami di dunia ini ya Rabb, tapi penuh kerinduan di hati kami. Di dalam surga ada manusia yang Kau muliakan. Di dalam surga karena ada manusia yang Kau banggakan. Di dalam surga-Mu karena ada manusia yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kami umatnya. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cukup di dunia ini Kau pisahkan kami.
Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurgamu. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangannya penuh dengan dosa ini untuk menggenggam dengan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini meminum air telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami memperkenalkan ke orang tua dan keluarga kami di hadapan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rindu rasa hati ini, sesak rasa hati ini penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah kelak. Bukti taubat kami kepadamu ya Allah. Bukti kerinduan kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, apabila kami yang berada di dalam tempat ini, kami masing-masing ke dalam tempat ini penuh dengan harapan dan doa, izinkan kami ya Allah, apabila kami kurang dalam rezeki, kami tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tiada akan pernah menjadi fitnah di akhirat kelak ya Allah. Apabila kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di luar, maupun yang ada di dalam rumah, ya Allah, apabila kami dalam keadaan terkena penyakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabb. Wahai Allah, izinkan kami yang hadir di dalam tempat ini maupun mereka yang mendengar saudara kami yang sedang bermaksiat di luar sana, kembalikan kami dan saudara-saudara kami di jalan-Mu ya Allah. Kepada saudara kami yang saat ini sedang bermaksiat, jangan kau murka kepada mereka ya Allah. Jangan cabut rahmat dari mereka ya Allah. Izinkan mereka, tumpahkan kepada mereka taufik dan hidayah ya Rabb, agar mereka dapat kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Rabb. Sehatkan badan guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, sehatkan badan beliau, berkahkan ilmu beliau. Izinkan beliau ya Allah untuk selalu memberikan kebahagiaan kepada kami berupa ilmu yang akan disampaikannya nanti sampai ke akhirat kelak ya Allah. Berkahi rumah tangga mereka ya Allah. Berkahi daripada rumah tangga guru-guru kami. Berikan rezeki yang melimpah daripada guru-guru kami ya Rabb. Laula murabbi ma'araftu rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak dapat mengenalmu ya Rabb. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali. Wahai yang maharaja, wahai Tuhan kami yang maharaja, yang maha memiliki alam semesta ini ya Allah. Wahai Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan hati kami. Hilangkan kegundahan di dalam hati kami, berikan ketenangan di dalam hati kami untuk selalu taat beribadah kepadamu ya Rabbi. Al-Fatihah bil-Qubul wa tamam kulli sul wa ila hadrat ar-Rasul بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها الحياة وعليها الموت وعليها البعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. حاضرين الحضرات رحمكم الله. InsyaAllah kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang benar-benar hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada Allah, Allah masih berikan kita panjang umur, sehat wal afiah. Dan insyaAllah mudah-mudahan perjalinan persaudaraan ini tidak akan terputus sampai yaumil qiyamah. Dan yang insyaAllah mudah-mudahan segala hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan setiap penutup dari majlis maka banyaklah membaca Ya Arhamar Rahimin. Dengan membaca Ya Arhamar Rahimin, insyaallah segala hajat dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta al-Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya وليس نرجو سواك فاضرق إلهي ذراك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وحب لنا كل سول ربي استجب لي الأمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم صلح وسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام
وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perkataan yang tidak baik, mohon diampuni dan dimaafkan. Semua datang itu karena kebodohan Al-Faqir. Apabila ada bahasa yang baik, ilmu yang bermanfaat, insya-Allah seluruhnya yang datang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.